warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video pembelajaran kali ini, saya ingin membahas mengenai anggaran penjualan atau biasa disebut dengan sales budget. Baik, topik yang akan saya bahas di sini, pertama ada pengertian anggaran penjualan, yang kedua ada kegunaan anggaran penjualan, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi, yang empat ada manfaat anggaran penjualan, yang kelima periode anggaran penjualan, dan yang keenam pembahasan soal pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan anggaran yang memuat secara terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis barang yang dijual, jumlah barang yang dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, serta tempat atau daerah penjualan. Anggaran penjualan merupakan bagian penting dari anggaran karena menjadi dasar bagi keputusan manajemen tentang pemasaran dan keputusan tersebut menjadi dasar rencana penjualan komprehensif. Lalu ada kegunaan anggaran penjualan. Yang pertama secara umum, yaitu sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengkoordinasian, sebagai alat pengawasan kinerja. Yang kedua secara khusus, sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan. Bagi perusahaan yang menghadapi pasar yang bersaing, anggaran penjualan disusun paling awal dari semua anggaran perusahaan. Lalu, ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada faktor eksternal, yaitu penjualan tahun sebelumnya, kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan masalah penjualan. Yang ketiga, kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan, tenaga kerja yang tersedia, modal kerja yang dimiliki perusahaan, dan fasilitas-fasilitas lain. Yang kedua, ada faktor eksternal, kondisi persaingan di pasar, posisi perusahaan dalam persaingan, tingkat pertumbuhan masyarakat, elastisitas permintaan pada harga barang yang diproduksi, serta berbagai kebijakan pemerintah. Untuk menyusun anggaran penjualan diperlukan penaksiran atau forecasting, khususnya tentang kuantitas produk yang masing-masing dikaitkan dengan jenis produk, waktu serta daerah penjualannya. Teknik forecasting, yang pertama, judgmental method atau non-statistical method, yaitu metode memproyeksikan penjualan yang berdasar pada pendapatan salesman, sales manager, para ahli, dan survei konsumen. Yang kedua, ada statistical method meliputi analisis tren, yaitu tren bebas, tren semi-average, dan tren matematis. Lalu ada analisis regresi, korelasi, analisis growth. Yang ketiga, specific purpose method. Ada analisis industri, analisis lini produk, dan analisis penggunaan akhir. Lalu ada manfaat anggaran penjualan. Yang pertama, untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa yang akan datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting bagi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Yang keempat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Lalu di sini ada periode anggaran penjualan yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama jangka panjang. Anggaran penjualan jangka panjang adalah anggaran yang waktunya sesuai dengan rencana perusahaan. Umumnya anggaran ini ditentukan dengan jumlah tahunan. Selain itu, anggaran jenis ini juga menyangkut analisis yang mendalam terkait potensi pasar di masa depan yang bisa disebabkan oleh perkembangan populasi, keadaan ekonomi, dan lain-lain. Yang kedua ada jangka pendek. Anggaran penjualan jangka pendek merupakan anggaran yang periodenya mencakup 12 bulan atau 1 tahun, lalu bisa diperjelas lagi menjadi triwulan atau bulanan. Eh, Anggaran jangka pendek harus dibuat dengan berdasarkan daerah pertanggungjawaban agar mampu memudahkan penjualan dan juga pengendaliannya. Nah,
Sekarang kita sudah memasuki contoh soal. PT ABC merupakan perusahaan yang memproduksi tas. PT ABC menjual tiga jenis tas, yaitu tas ukuran kecil, sedang, dan besar. Dalam rangka penyusunan anggaran induk untuk bulan Januari 2020, PT ABC mengumpulkan data tentang jumlah unit tas ukuran kecil, sedang, dan besar yang akan dijual tahun 2020. PT ABC juga memprediksi harga yang akan dikenakan untuk setiap produk yang akan dijual di tahun 2020. Berikut ini adalah harga jual per unit selama bulan Desember 2019. Jumlah unit terjual pada tas kecil sebesar 10.000, tas sedang 8.000, tas besar 6.000. Harga jual tas kecil sebesar 100.000, tas sedang sebesar 150.000, tas besar sebesar 200.000. Untuk bulan Januari 2020, manajemen PT ABC menargetkan kenaikan penjualan dalam unit untuk masing-masing produk sebesar tas kecil sebesar 20%, tas sedang sebesar 15%, dan tas besar sebesar 10%. Harga jual per unit sama dengan bulan Desember 2019. Lalu yang diminta di sini, buatlah anggaran penjualan PT ABC bulan Januari 2020. Oke. Nah, yang pertama, langkah pertama yaitu hitung jumlah unit yang dijual. Pertumbuhan penjualan mempunyai rumus 100% ditambah target penjualan. Maka pertumbuhan masing-masing produk untuk tas kecil sebesar 120%, tas sedang sebesar 115%, tas besar sebesar 110%. Jumlah unit yang dijual untuk masing-masing produk, tas kecil sebesar 12.000 unit, tas sedang sebesar 9.200 unit, dan tas besar sebesar 6.600 unit. Nah, 10.000, 10.000, 8.000, 6.000 ini dapat dari mana? Yaitu harga penjualan tas tersebut. Oke, lanjut. Langkah yang kedua yaitu hitung total penjualan. Tas kecil 12 unit dikali 100 mendapatkan hasil 1.200.000. Tas sedang 9.200 unit dikali 150 mendapatkan hasil 1.380.000. Dan tas besar 6.600 dikali 200 mendapatkan hasil 1.320. Lalu langkah terakhir yaitu langkah ketiga, susun anggaran penjualan. Nah, di sini udah terlihat anggaran penjualannya. Penjualan tas kecil sebesar 12.000 unit, tas sedang 9.200 unit, tas besar 6.600 unit. Harga jualnya untuk tas kecil sebesar 100, tas sedang 150, tas besar 200. Lalu total penjualan pada tas kecil yaitu sebesar 1.200.000. Tas sedang total penjualannya 1.380.000 dan tas besar 1.320.000. Lalu total keseluruhan penjualan yaitu sebesar 3.900.000. Nah, mungkin hanya sampai di sini video pembelajaran kita kali ini mengenai anggaran penjualan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.